Halo YouTube, selamat datang di pondoktutorial.net. Masih bersama saya, Wirya Saputra. Sudah 2 hari saya tidak memberikan tutorial, dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang jQuery. Tadinya saya ingin membuat pondok tutorial ini open source, atau Anda bisa mengakses semua tutorial dari saya secara gratis. Tapi di sini kami juga membutuhkan dana untuk koneksi internet yang dengan kecepatan tinggi. Selain itu juga dengan kapasitas kuota yang besar, sehingga kami bisa mengupload video dengan eh, banyak kapasitas. Oke. Nah, untuk itu bagi Anda yang ingin menjadi investor kami atau ingin menjadi donatur, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang saya sediakan pada keterangan di YouTube. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk memulai jQuery, nah kita harus mendownload dulu nih source-nya. Nah, jQuery ini dia sama aja kayak JavaScript library. Jadi itu kita bisa menggunakan ini tanpa harus mengcoding JavaScript yang cukup ribet. Biasanya kan kalau misalkan kita ingin, misalnya saya buka Notepad++. Nah, misalkan kita ingin menseleksi misalkan ID, CSS, misalkan para. Jika pada JavaScript kan kita menggunakan dokumen .get element by ID. Oke, seperti ini. Nah, ini terlalu panjang. Nah, jika dengan jQuery, nah kita cukup menggunakan seperti ini, tanda dolar. Oke, tanda dolar. Lalu di sini ada selektornya. Jika ID dia dimulai dengan crash, jika kelas dimulai dengan titik, jika elemen langsung saja elemen misalkan body atau P atau H1. Nah, selain itu juga kita mempermudah, misalkan kita ingin mengganti CSS-nya. Kita cukup titik CSS. Kita ingin mengganti CSS-nya, lalu kita ketikkan value-nya apa. Di sini di sini propertinya apa, kemudian di sini value-nya apa gitu. Nah, inilah kelebihan dari jQuery. Oleh sebab itu, sekarang banyak website developer lebih menggunakan jQuery ketimbang penggunaan JavaScript, kecuali pada Windows 8, karena dia mengimplementasikan WinJS atau Windows JavaScript. Nah, Anda mungkin masih bisa menggunakan JavaScript dan mengimplementasikan JavaScript terutama versi Doom untuk membuat software Windows 8. Tapi kita tidak akan membuat software Windows 8, kita akan membahas tentang jQuery di sini. Saya hanya memberikan contoh bagian besar penggunaan jQuery dan JavaScript. Oke, langsung saja kita download jQuery-nya. Kita pilih yang production. Mengapa? Karena kita di sini bukan ingin mengubah posisi kode jQuery ini. Jadi kita ingin memakai saja gitu. Jadi kita menggunakan yang production. Kita download, kita klik Ctrl A. Oke, kita tekan Ctrl A, lalu Ctrl C, dan sekarang kita buka Notepad++. Kita Ctrl V, lalu kita save. Nah, di sini saya sudah membuat folder jQuery. Di sini saya save. Nah, di sini saya buat jkey.js. Nah, kita menyimpannya dalam .js karena dia adalah salah satu komponen library dari JavaScript. Oke, kita save. Ya, sekarang kita buat sintaks dasarnya. Sintaks dasar jQuery itu cukup mudah. Oke, langsung saja kita buat HTML. Sebelumnya, jika Anda ingin belajar jQuery, Anda harus memahami dulu yang namanya CSS, sedikit pemahaman tentang JavaScript, terus satu lagi HTML, karena itu sangat diperlukan. Nah, bagi Anda yang ingin belajar, Anda bisa ke channel kami di bagian playlist yang HTML dan CSS, dan juga JavaScript. Oke, langsung saja kita buat. Nah, kita buat di sini, kita panggil scriptnya. Script source sama dengan. Nah, di sini kita panggil jkey.js karena tadi kita sudah membuatnya di folder yang sama, yaitu jkey.js. Jika Anda membuatnya di folder yang berbeda, maka Anda bisa menambahkan nama folder yang misalkan folder /jkey.js. Oke. Lalu kita tuliskan type-nya. Type-nya di sini
sama ya, teks atau JavaScript. Nah, gini. Script. Oke. Nah, kita buat di sini, kita save. Dan sekarang kita namakan ini basic syntax.html. Nah, kita belajar basic syntaxnya. Nah, basic syntax dari jQuery ini sangat mudah. Kita cukup mengetikkan script sama seperti JavaScript, type text or JavaScript, lalu kita buat script. Nah, sintaks dasar dari jQuery adalah seperti ini. Di sini kita buat tanda dolar, kemudian tanda kurung buka kurung tutup, di dalamnya adalah selektor. Dan titik. Nah, di sini adalah value yang ingin kita berikan. Bisa value, bisa CSS, bisa event, bisa atribut, dan masih banyak lagi. Makanya Anda harus memahami yang namanya elemen pada HTML, kemudian Anda juga harus memahami ID selector pada CSS, class selector pada CSS. Oke. Nah, misalkan di sini saya ingin buat, jangan lupa ketika Anda membuatnya di website yang sangat kompleks, Anda harus memasukkan dokumen .ready. Oke. Dokumen .ready. Nah, di sini adalah function. Jangan lupa titik komanya. Nah, ini tempat mengcode jQuery. Oke. Di sini tempat mengcode-nya jQuery. Nah, jadi misalkan saya ingin membuat, misalkan saya membuat, di sini saya ingin buat, misalkan saya buat apa ya? Saya buat P. Oke. Di sini saya buat satu. Oke. Ini heading. Ini paragraf. Kemudian, nah di paragraf ini saya akan membuatnya menjadi 2. Di sini saya akan menyisipkan kelas. Dan saya sisipkan kelasnya misalkan 1. Dan di sini kelasnya adalah 2. Oke. 2. Nah, seperti ini. Kita buat. Kita save dulu ya. Kita launching Chrome. Nah, kita lihat. Awalnya adalah seperti ini. Tapi nanti akan saya modifikasi dengan jQuery. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, Anda bisa memasukkan elemen. Misalkan di sini saya ingin menseleksi si elemen P. Oke. Maka nanti semua elemen yang mengandung P akan berubah sesuai dengan apa yang saya perintahkan di jQuery. Misalkan saya ingin merubah properti dan value pada CSS-nya. CSS. Nah, saya ingin merubah nih. Di sini tempatnya properti. Oke, propertinya misalkan saya ingin buat, saya ingin merubah nih colornya. Kan saya ingin merubah warna teksnya. Sini saya rubah menjadi warna biru, blue. Oke, saya save. Kemudian saya running. Launching Chrome. Nah, maka semua yang elemennya P, oke, semua yang berelemen P akan menjadi berwarna biru. Tidak peduli dia mengandung kelas 1, kelas 2, karena di sini saya hanya menseleksi P. Dia tidak membaca kelas. Di sini saya buat ID. Dia tidak membaca kelas, dia tidak membaca ID, dan dia tidak membaca si heading karena di sini saya hanya menseleksi si P. Oke. Kita lanjutkan. Ini kita save. Maka dia akan berwarna biru pada P-nya, pada paragrafnya. Dan sekarang saya ingin melanjutkan. Nah, jika untuk menseleksi kelas,
seperti yang Anda ketahui, ketika kita ingin menseleksi kelas, kita membutuhkan titik pada CSS. Oke? Titik, kemudian nama kelasnya apa? Nama kelasnya 1. Nah, kita save, lalu kita launch in Chrome. Nah, maka yang berwarna biru hanya yang kita seleksi saja, yaitu P dengan kelas 1. Karena kita di sini hanya menseleksi 1. Ketika kita ingin menseleksi si ID, kita tahu bahwa si ID itu dia adalah ID selector, maka kita menggunakan tanda crash. Kita buat 2, oke, kita save, lalu kita run in Chrome. Nah, maka komponen yang ber-ID 2 akan berwarna biru, karena di sini kita hanya menseleksi yang 2. Ketika kita ingin seleksi H1, karena H1 ini tidak ada kelas, dia hanya satu elemen, kita hanya menuliskan H1. Kita save, maka yang berwarna biru harusnya adalah H1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah baru tingkat dasar dari jQuery. Masih banyak sintaks-sintaks jQuery yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah function. Misalkan di sini saya buat. Di sini saya cut. CSS ini saya cut. Oke. Ini saya cut. Ctrl X. Ctrl X ya. Di sini. Di sini saya buat. Misalkan saya buat ketika dokumen ini saya klik, ketika H1 saya klik, oke. Nah, seperti ini. Ketika H1 saya klik, membacanya seperti itu. Dan kita buat fungsi, itu function. Jadi ketika si H1 ini kita klik, nah, ketika H1 kita klik, nah kita mau ngapain? Misal kita buat, kita ingin mengubah CSS-nya. Berarti kita ubah di sini. Anda bisa masukkan H1 lagi, atau lebih mudahnya kita menggunakan this. Nah, this ini adalah H1 ini. Kita kan sebelumnya sudah mengimplementasikan H1. Kita sudah memanggil H1. Dan H1 ini sudah tersimpan. Maka kita membuatnya dalam this. Oke. This. Di sini sama saja seperti H1. Kita klik. Oke. Nah, sorry. Kita buat CSS. Seperti ini. Nah, kita ingin merubah apanya? Misalkan kita ingin merubah propertinya, apa yang ingin kita rubah. Misalkan kita ingin rubah marginnya. Margin. Kan marginnya kita buat margin top. Kita ingin buat margin topnya berubah menjadi 300 pixel. 300 px. Oke. Kita seperti ini. Kita save. Dan sekarang kita buktikan. Kita launch in Chrome. Ketika kita klik heading, maka margin shading ini akan berubah menjadi 300 pixel. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Misalnya kita ingin rubah color ya. Color. Okay. Kita ingin rubah colornya. Colornya menjadi apa? Warna merah. Red. Jadi kita ingin rubah colornya. Kita save. Run. Launch in Chrome. Dan ketika kita klik, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, mudah bukan? jQuery tidak sesulit yang Anda bayangkan. Jadi yang penting Anda harus bisa CSS, Anda harus bisa HTML, dan sedikit JavaScript. Karena di sini kita menggunakan JavaScript karena si jQuery ini diimplementasikan dari kode-kode JavaScript. Oke, semoga Anda bisa mengerti. Saya Wira Saputra undur diri. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.